wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Insyaallah pada siang hari ini kita belajar bersama murajaah, dan salah satu pelajaran yang penting di perkuliahan kita yaitu Mustalahul Hadis. Insyaallah kita sekarang masuk ke pembahasan hadis hasan li ghairihi. Oke. Sebelumnya ada yang mau baca nggak? Mustaqim mau baca tak Mustaqim? Oke. Oke, Tuana mulai dulu. Kita masuk ke pengertian. Bismillah. Ta'rif hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi pengertiannya adalah ta'rifuhu huwa ad-dha'ifu idza ta'addadat turuquhu wa lam yakun sababu dha'fihi fisqar rawi au kadhibahu. Nah, yang dimaksud dengan hadis hasan li ghairihi adalah apabila ada sebuah hadis yang kedudukannya dhaif, nah dia memiliki jalur yang banyak atau lebih dari satu. Bentar. Tapi disebutkan syarat dari hadis lain yang menguatkan itu tidak dhaif dikarenakan kefasikan perawi atau dhaif disebabkan karena dustanya seorang perawi. Nah, kemudian apa itu fasik? Nah, para ulama itu menjelaskan di antara pengertian dari fasik secara bahasa itu khuruj, yaitu keluar. Nah, secara istilah sederhananya khuruj an taatillah, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ketika ada seorang perawi, nah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan ia sampai derajat kafir. Disebutkan di beberapa sumber demikian. Oke, bentar, mana tadi? Oke, lanjut. Kemudian yustafadu min hadhihi at-ta'rifi anna ad-dha'ifa yartaqa ila darajatil hasani li ghairihi bi amrayni. Yang artinya dari pengertian hadis hasan li ghairihi, nah kita dapat mengambil faedah atau kesimpulan bahwasanya hadis dhaif bisa naik derajatnya ke hasan li ghairihi disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama, ayyur wa min tariqin akhar fa akthar. Apabila ada atau apabila ada hadis lain yang diriwayatkan dari jalur yang lain, satu atau banyak. Apabila dengan syarat apabila jalur yang lain tersebut derajatnya sama dengan hadis dhaif tersebut atau lebih kuat dari hadis dhaif tersebut. Yang kedua, ayyakuna sababu dha'fil hadithi imma su'a hifdhi rawihi aw inqita'i fi sanadihi aw jihalati fi rijalihi. Atau hadis yang menjadi penguat tadi atau sebab kedhaifan hadis yang menjadi penguat tadi, dhaifnya dikarenakan yang pertama bisa jadi karena buruknya hafalan perawinya, yang kedua terputus sanad, dan yang terakhir jihalah fi rijalihi, kebodohan. Nah, jahalah fi rijalihi. Nah, apa maksud dari jahalah? Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud majhul itu apa?
ketika sebelum para ulama menjelaskan jihalah fi rijalihi, maksudnya adalah ketika ada seorang perawi itu tidak diketahui perawi tersebut. Maksudnya perawi tersebut tidak masyhur. Jarang para perawi atau ulama hadis, ulama rijal yang menjelaskan biografinya. Nah, para ulama menyimpulkan atau menyebutkan bahwa di antara penyebab atau syarat ketika seorang di perawi itu dikatakan jahil, yang pertama, kullu ma lam yashtahiru bitolabil ilmi fi nafsi. Maksudnya ketika seorang perawi itu tidak masyhur dalam menuntut ilmu. Nah, bisa jadi ya seorang pedagang atau seorang pekerja atau seorang budak yang tiba-tiba mendengar hadis lalu menyampaikannya kepada orang lain. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, wala arafahul ulama bihi. Dan ketika seorang perawi tersebut tidak diketahui oleh para ulama. Nah, maksudnya para ulama itu sedikit sekali yang mengetahui sosok perawi yang majhul tadi. Dan yang ketiga, wa man lam ya'rif haditsu illa min jihati rawin wahidin. Atau bisa jadi hadis tersebut, hadis dhaif tersebut, itu diriwayatkan hanya dari satu orang. Ya, satu orang tadi tidak diketahui namanya siapa, biografinya siapa, dan seterusnya. Nah, sebelum ke martabatuhu. Nah, ini kita ambil beberapa faidah terlebih dahulu. Nah, tadi udah bahas fasik, jahil. Nah, kemudian ini. Kita lanjut dulu. Nah, ini ya kaitannya dengan martabat 7. Mana tadi? Kemudian martabatuhu al-hasanu li ghairihi adna martabatu min al-hasan li dzatihi. Wa yunbana ala dzalika annahu law ta'arudul hasan li dzatihi ma al-hasan li ghairihi qaddima al-hasanu li dzatihi. Nah, al-hasan li ghairihi ini kedudukannya lebih rendah daripada hasan li dzatihi. Dan apabila hadis hasan li dzatihi ini bertentangan dengan hadis hasan li ghairihi, maka yang didahulukan adalah hadis hasan li dzatihi. Yang ketiga, hukmuhu huwa minal makbul alladhi yuhtajju bihi. Termasuk hadis makbul. Hadis yang diterima, hadis terima. Ya, di antaranya kemarin yang sudah kita bahas ada hadis sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan yang terakhir hasan li ghairihi. Nah, kemudian kenapa kok hadis hasan li ghairihi ini bisa makbul, bisa diterima? Nah, permisalannya seperti ini. Nah, contoh, kita ada suatu barang yang berat nih. Nah, suatu barang yang berat. Nah, ketika ada satu benda yang berat ini, ada seseorang yang punya kekuatannya besar. Nah, dia bisa nih ngangkat satu orang, bisa nih ngangkatnya cuma satu orang karena kekuatannya besar. Di sisi lain, ada satu orang yang tidak kuat, tapi dia ngajak teman yang lain. Nah, ngajak teman yang lain, 2 orang, 3 orang yang kekuatannya beda tadi sama orang yang pertama tadi. Nah, sama-sama lemah. Nah, maka dari itu benda yang berat tadi, ketika dijunjung atau diangkat oleh beberapa orang lemah tadi, yang 3 atau 4 atau 5 orang tadi, bendanya bisa diangkat. Nah, permisalannya kalau di ilmu hadis yang kita pelajari ini, hadis sahih li dzatihi itu ibarat ketika ada orang yang kuat, bisa mengangkat benda tersebut. Benda yang berat tersebut, diangkat tuh bisa satu orang. Maka dalam mengambil sebuah hukum, kita bisa nih mengambil dari satu hadis yang kuat, karena ya emang nggak perlu hadis tambahnya lain. Sebaliknya tadi ketika ada hadis dhaif, orang hadisnya lemah, maka harus ditambahi dengan hadis yang lemah yang lainnya, agar apa? Agar benda atau suatu hadis tersebut bisa diamalkan atau digunakan. Nah, itu permisalan atau
ketika kita menganalogikan tadi hadis makbul itu ada 4, ada hadis sahih li dzatihi, li ghairihi dan sebagainya. Kemudian ada kaidah dari para ulama yang disebutkan katsiratut turuq tuzilu syak awid dhaif. Nah, banyaknya jalan atau jalur itu bisa menghilangkan keraguan atau status kedhaifan dari sebuah hadis. Nah, contohnya nih, hadis tentang raf'ul yadaini indar ruku'i warraf'u minhu. Nah, hadis tentang mengangkat tangan saat ruku dan bangkit dari ruku. Nah, ketika kita teliti hadisnya, nah hadis ini awalnya lemah, memiliki kelemahan. Tapi para ulama ketika kita teliti lebih lanjut, hadis ini memiliki qarinah, memiliki penguat dari jalur-jalur yang lain. Maka hadis ini bisa digunakan karena tadi ada jalur-jalur yang menguatkan. Tapi dari kaidah tadi ada ulama yang menambahkan wa ahyanan tazidud dhaif, dan pada sebagian kasus banyaknya turuk, banyaknya jalur ini bisa justru menambah kedhaifan hadis dhaif. Nah, contoh nih, ketika ada hadis dhaif, nah yang disebabkan karena perawinya itu ta'assub itu apa ya? Ya, kayak dia membanggakan atau ingin menjunjung golongannya sendiri nih. Nah, hadis tersebut ternyata diriwayatkan juga oleh perawi lain, tetapi sama-sama ingin menguatkan kelompoknya. Contoh mungkin hadis-hadis diriwayatkan oleh dari golongan Syiah dan sebagainya. Mungkin banyak jalurnya, tapi karena jalur tersebut dari orang-orang Syiah, fungsinya atau latar belakangnya untuk membanggakan kelompoknya, nah itu bisa bukannya menguatkan hadisnya, malah tambah mendhaifkan hadisnya. Atau ada contoh hadis tentang riba nih, bunyinya kalau Rasulullah SAW ar-riba sab'una huban ilal akhir, yang intinya riba itu memiliki 70 dosa, yang paling ringan seperti seorang laki-laki menakahi ibunya dan seterusnya. Nah, di sini diriwayatkan beberapa jalur seperti Abu Hurairah, Ibnu Abi Dunya, Ibnu Jarir dan sebagainya. Nah, tetapi perawi yang hadis-hadis yang jalur lain itu perawinya ada yang matruk, ada yang syadidud dhaif, kemudian ada yang kadzib dan yang selainnya. Maka para ulama menegaskan wala taslihu hadhihi turuq lil jam', bahwasanya seluruh jalur ini tidak layak untuk digabungkan, tidak bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, karena tadi hadis-hadisnya, hadis penguatnya itu statusnya lebih lemah dari hadis dhaif tersebut. Nah, kembali ke tadi ini hukum dari hadis hasan li ghairihi. Nah, tadi dijelaskan bahwa hukumnya adalah makbul alladzi yuhtajju bihi. Hadis ini bisa dijadikan hujah, tapi beberapa ulama seperti Ibnu Hajar, seperti yang tulis di sini, itu mensyaratkan lagi hadis dhaif hasan li dzatihi atau hadis dhaif apa yang bisa dijadikan hujjah. Nah, itu ada 2 syarat. Nah, di antaranya yang pertama la yu'khadhu minhu al-hukmul jadid. Maksudnya hadis tersebut tidak dijadikan landasan suatu hukum yang baru. Nah, contoh ada kasus apa nih di zaman sekarang nih. Nah, kemudian kita cari hukumnya berkaitan. Nah, kita nggak boleh nih ambil sumbernya dari hadis dhaif atau hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, kemudian menyimpulkan dari hadis tersebut, wah ini hukum perbuatan ini halal nih, hukum perbuatan ini haram dan seterusnya. Nah, bisa digunakan di atas apabila
hadis-hadisnya atau hadis-hadisnya kita gunakan untuk sebagai motivasi atau fadhil amal. Yang kedua, la yukhadhu minhu amrun fil aqidah. Hadis-hadis hasan li ghairihi atau dhaif yang diangkat naik derajatnya menjadi hasan li dzatihi ini, hasan li ghairihi ini tidak berhubungan dengan perkara akidah. Nah, contohnya ma rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu min tariqin Syu'bah an Asim bin Ubaidillah an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi anna imra'atan min bani Fazarah tazawajat ala na'alaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raditi min nafsiki wa maliki bina'alaini qalat na'am fa'ajaz. Qala at-Tirmidzi wa fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Abi Hadratin fa asama dhaif li su'i hifdhihi fa Asim dhaif li su'i hifdhihi wa qad hassana lahu at-Tirmidzi hadzal hadits limaji'i min ghairi wajhin. Nah, di sini hadisnya itu tentang ketika ada seorang perempuan yang dinikahi dengan mahar sepasang sendal. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan itu, apakah kamu ridho dengan mahar tadi? Nah, ridho terhadap dirimu dan hartamu dengan sepasang sendal tadi? Maka perempuan itu menjawab na'am, dan maka ia membolehkannya. Kemudian At-Tirmidzi berkata, nah di sini nih kuncinya. Imam At-Tirmidzi tidak hanya meriwayatkan dari jalur Syu'bah saja. Nah, di sini beliau juga menjelaskan wa fil bab an Umar wa Abi Hurairah wa Aisyah. Jadi ada 3 jalur lain. Dari Umar, ada dari Abi Hurairah dan Aisyah. Dan awan ada 4, ada Nabi Hadrat. Nah, di sini ada catatan kaki. Nah, di sini dijelaskan, diriwayatkan di kitab At-Tirmidzi di bab nikah, hadis dan 13 dan seterusnya. Oke, itu hadis hasan li ghairihi. Nah, sebelum lanjut, ada yang ditanyakan nggak? Tes. Sumpah oke aja. Oke aja. Oke, lanjut. Ada yang mau baca? Mustaqim mau baca? Coba. Khobaru al-ahadi al-makbulu al-muhtafu bil qara'in. Oke, lanjut. Al-awwalu tawti'atun Tawatu'uhu. Iya, Sep. Lanjut dulu, Mustaqim, lanjut. wa fi khotami aqsami al-makbuli abhathu al-makbulu apa itu? Sama yang ke atas, Mustaqim. Muhtafu. Al-muhtafu bil qara'in wal maradu Wal muradu bil muhtaf bil muhtafi bil qara'ini ay alladhi ahatu wa Ahato. ahatu wa wa Qatarana. wa qatarana bihi minal amruri Minal umuri.
minal umuri az-zaidati ala ma yattala bihi al-makbuli minasyuruti wa hadhil wa hadhil umuri wal wa hadhil umuri az-ziyadati allati tak- Taqtarinu. taktarinu bil khabari al-makbuli tazidahu Hmm. quwwati wa Nah, terus taj'alu lahu miza mizat mizatu ala ghairihi minal akhbaril makbulah di al itu biasanya. al ukhra Eh, al khal habis al khaliyah satu. an tilkal tilkal umuri azzaidati wa tarja wa turajjahu alaiha. Oke. Oke. Paham tak maksudnya Mustaqim? Tahu. Di sini intinya penulis Syekh Mahmud Tohen itu menjelaskan tentang khobar ahad. Nah, kemarin ada dua kan, masyhur sama ahad. Nah, di sini menulis ingin menyampaikan wa fi khitami aqsamil maqbuli abahatul maqbul muhtafu bil qara'in. Nah, di sini penulis menjelaskan intinya penulis ingin menjelaskan ada khobar ahad yang diterima yang makbul. Nah, dia itu diperkuat oleh hadis-hadis yang mendukungnya. Nah, kemudian wal muradu bil muhtafu bil qara'in ay al hadis maqbul alladhi ahata wa qatarana bihi min al umuri zaidah ala ma yatatallabuhu al maqbul min asyurut. Nah, jadi ketika ada hadis ahad yang makbul yang terpenuhi syaratnya, nah itu ditambah atau diperkuat lagi dengan hadis-hadis lain yang apa ya istilahnya ya, yang mana hadisnya itu menguatkan dari hadis ahad yang makbul tadi. Nah, faedahnya apa tadi? Taziduhu kuwah, menjadikannya hadis ahad tersebut menjadi lebih kuat. Kemudian juga membedakan hadis-hadis ahad tersebut dengan hadis yang lain. Dan yang terakhir, wa turajjihu 'alaiha. Kemudian menjadikan hadis ahad tersebut menjadi lebih rojih. Nah, itu. Kemudian yang kedua, anwa'uhu al-khabar al-muhtafu bil qara'in anwa'un asyharuha. Nah, di sini ada khobar atau hadis yang mana memperkuat hadis ahad. Nah, itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ma akhrajahu syaikhani fi sahihaihima mimma lam yablughu haddut tawatur. Hadis yang mana diriwayatkan oleh Syaikhani. Syaikhani itu Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, di kitab sahih keduanya, yang mana mimma lam yablughu haddut tawatur, yang mana hadisnya tersebut tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Nah, kemudian faqad ihtafa bihi qara'in minha. Nah, di sini ada beberapa pendukung. Yang pertama, kenapa kok bisa
hadis yang dikeluarkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim itu menjadi pendukung hadis makbul tadi, hadis ahad tadi. Yang pertama, jalalatuhuma fi hadzal sya'n, karena kemuliaan, keagungan dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, apa ini? Taqdimuhuma fi tamyiz sahih ala ghairihuma. Yang kedua, kedua hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim itu hadis sahih yang kesahihannya itu lebih utama dibandingkan hadis-hadis sahih yang lainnya. Yang ketiga, talaqal ulama'u li kitabaihima bil qabul, dan para ulama telah sepakat untuk menerima seluruh hadis yang terdapat di kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Muslim. Wa hadza talaqqa wahdahu aqwa fi ifadatil ilmi min mujarradi kathrati turuqil qasirah anit tawatur. Yang mana para ulama juga menjelaskan bahwa hadis yang diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim ini lebih kuat daripada hadis-hadis yang banyak jalurnya. Maksudnya mungkin ketika ada satu atau dua hadis yang kita ambil, yang kita jadikan penguat di hadis yang ahad tadi, maka hadis yang dari Imam Bukhari ini sudah cukup lah daripada hadis-hadis yang diriwayatkan selain dari Imam Bukhari dan Muslim tapi banyak jalurnya. Nah, yang kedua adalah hadis-hadis masyhur. Al-masyhur idza kanat lahu turukun mutabayinatun salimatun kulluha min dha'fir ruwati wal ilal, yaitu hadis-hadis masyhur yang mana memiliki jalur yang banyak, yang jalur tersebut satu sama lain saling mendukung dengan syarat tadi di akhir salimatu kulluha min dha'fir ruwati wal ilal. Nah, selamat dari lemahnya perawi dan adanya cacat. Terus yang ketiga, al-khabarul musalsalu bil a'immatil huffadil mutqinina haitsu la yakunu ghariban. Yang terakhir, hadis yang bisa dijadikan penguat adalah hadis musalsal yang diriwayatkan oleh para imam huffaz mutqin selama hadis-hadis tersebut tidak masuk dalam kategori hadis gharib. Kal hadis alladhi yarwihi al-Imam Ahmad an al-Imam Syafi'i wa yarwihi asy-Syafi'i an al-Imam Malik wa yushariku al-Imam Ahmad wa ghairuhu fi riwayati an al-Imam Syafi'i wa yushariku al-Imam Syafi'i kadzalika ghairuhu fi riwayati an al-Imam Malik. Seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dan kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Imam Malik, kemudian diikuti oleh Imam Ahmad dan selainnya di dalam riwayatnya, wa fi riwayatin, dan juga Imam Syafi'i dan seterusnya. Ya, intinya yang poin ketiga ini, ketika hadis-hadis musalsal, atau sebuah hadis ini diriwayatkan oleh para imam-imam yang masyhur, dan para imam masyhur tersebut mengambil hadisnya juga dari imam yang masyhur. Contoh tadi dari Imam Ahmad mengambil hadisnya dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengambil hadisnya dari Imam Malik, dan seterusnya. Kemudian hukmuhu huwa arjahu min ay khabar maqbul min akhbaril ahad falau ta'arudul khabar al-muhtafu bil qara'ini ma ghairihi min al-ahbaril maqbulati qaddima al-khabar muhtafu bil qara'in. Nah, hadis-hadis yang termasuk dari tiga golongan yang kita sebutkan di atas tadi,
itu lebih rajih, lebih kuat dibandingkan hadis-hadis ahad yang makbul. Nah, kalau ada pertentangan nih, ada hadis ahad dengan hadis-hadis penguat yang masuk dari 3 golongan tersebut, maka yang didahulukan adalah hadis-hadis ahad atau hadis-hadis yang memiliki pendukung yang telah kita sebutkan tadi. Nah, itu sekilas tentang apa tadi? Al-khabarul ahad makbul muhtafu bil qara'in. Oke, kita langsung aja biar cepat selesai. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Taqsimul khabar al-makbul ila ma'mul bihi wa ghairihi ma'mul bihi. Pembagian khabar makbul berdasarkan diamalkannya hadis tersebut atau tidak diamalkannya hadis tersebut. Yanqasimul khabarul makbulu ila qismaini, ma'mulun bihi wa ghairu ma'mulun bihi. Wa yanbathikul an dzalika naw'ani min anwa'i ulumil hadis, huma al-muhkam wal mukhtaliful hadis wan nasikh wal mansukh. Pembahasan yang kedua adalah khabar atau hadis makbul dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis yang bisa diamalkan dan hadis yang tidak bisa diamalkan. Kemudian dari pembahasan ini akan muncul 2 cabang ilmu hadis. Yang pertama adalah al-muhkam wal mukhtalif. Yang kedua adalah nasikh wal mansukh. Pembahasan yang pertama al-muhkam wal mukhtalif al-hadis. Ta'riful muhkam, pengertian dari muhkam. Apa itu muhkam? Lughatan secara bahasa yaitu huwa ismun maf'ul min ahkam. Isim maf'ul dari ahkama yang memiliki makna yaitu suatu yang yakin. Secara istilah huwal hadis makbul alladhi salima min mu'aradati mislihi. Hadis makbul, hadis makbul tadi yang 4 tadi, hadis sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Nah, wa aktsarul ahadits min hadhihi an-naw' wa amma al-ahadits muta'aridatul mukhtalifatu fa hiya qalilatun binisbati li majmu'il ahadits. Dan kebanyakan dari hadis-hadis yang dalam pembahasan muhkam wal mukhtalif ini kebanyakan adalah hadis-hadis yang muhkam. Sedangkan hadis-hadis yang mukhtalif itu jumlahnya sedikit. Karena ketika ada hadis mukhtalif, nah itu sejatinya bisa dikumpulkan, bisa dijamak. Nah, Imam Al-Iraqi itu menyebutkan bahwasanya dalam pembahasan muhkam wal mukhtalif itu ditemukan ada sekitar 70 lebih hadis mukhtalif yang bisa dijamak hukumnya. Maksudnya dijamak apa? Nah, nanti ada pembahasan lebih lanjutnya di bawah. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga mengatakan la a'rifu haditsaini mutadadidaini. Aku tidak mengetahui 2 hadis pun yang saling bertentangan. Faman kana indahu mutadadidaini falyatini bihi li'allafa bainahuma au ajma'a bainahuma. Nah, apabila kalian menemukan hadis yang bertentangan, maka datanglah kepadaku, maka aku akan kumpulkan keduanya. Maksudnya dikumpulkan adalah Imam Ibnu Khuzaimah ini mengumpulkan 2 hadis tersebut, maka diteliti apakah hadis ini bisa diamalkan atau nanti masuk dalam nasi mansuh dan seterusnya. Nah, kemudian ada perkataan lain Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia mengatakan ma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttasikun muttafikun musaddiqun ba'duhu ba'dun. Dan seluruh ma ja'a bihi, maksudnya seluruh hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hadis ini hadis makbul ya, sesuai syarat yang di atas ya. Nah, itu muttasikun, itu saling berkesinambungan, saling berkaitan. Muttafikun, mutafikun itu apa ya? Saling disepakati, musaddiqun ba'dahu ba'dun. Dan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya saling membenarkan.
wa yuwafiqu ba'du ba'd dan seterusnya. Kemudian wa huwa yadullu ala annahu haqqun fi nafsi kama qala ta'ala. Nah, pada dasarnya hadis yang saling bertentangan itu, nah, itu memiliki sebuah faedah atau kebenaran, atau bisa dikatakan hadisnya itu bisa digunakan dalam satu sisi. Sebagaimana firman Allah, afala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala tadabbaruna al-Qur'an, dan seterusnya. Di situ ada poin yang intinya bahwasanya kalau ayat Al-Qur'an yang sudah pasti tidak akan bertentangan. Nah, kemudian ketika terjadi ta'arud, nah di sini ada kata ta'arud, yaitu bertentangan, maka apa yang harus dilakukan? Nah, Ibnu Imyar menjelaskan apabila terjadi ta'arud dalam dua hadis atau lebih, nah, maka ada 3 solusi, atau bisa disimpulkan ada 3 hukum yang bisa diambil. Yang pertama, ahaduhuma nasikhun wal akharu mansukh. Nah, bisa jadi, nah, yang pertama itu hadisnya nasikh atau mansukh. Hadisnya nasikh itu artinya apa? Dihapus. Maksudnya hadisnya ada yang digunakan, yang satu hadis ini diamalkan, yang hadis yang kedua, hadis yang mansukh tadi sudah tidak lagi diamalkan. Nah, penjelasannya ada di bawah. Kemudian yang kedua, yakuna ghalatun, atau bercampur. Maksudnya apa? Ya, mungkin bisa jadi satu hadis ini ada yang hadisnya makbul. Kan ta'arud tadi kan, ta'arud itu bertentangan. Secara lafal, secara matan, di matanya mungkin di hadis ini kok mengatakan A, di hadis ini kok mengatakan B, dan seterusnya. Nah, itu ketika kita teliti, nah bisa jadi yang pertama itu hadisnya makbul, yang kedua hadisnya dhaif. Yang ketiga, fahmus sami', maksudnya apa? Mungkin pemahaman dari seorang yang baca hadis itu tidak kuat atau lemah. Ya, orang yang mendengar atau membaca hadis, wah ini hadisnya bertentangan nih. Nah, padahal menurut para ahli hadis, nah hadis ini memiliki makna tersendiri, hadis yang satunya lagi memiliki makna tersendiri. Tapi bagi orang-orang awam menilainya, wah hadis ini sama dan seterusnya. Itu pendapat Ibnu Imyar. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah juga memberi pendapat tentang ta'arudul hadis, bertentangannya satu hadis dengan hadis yang lainnya. Beliau mengatakan la yumkin ta'arudu baina aqli wa naqli. Nah, karena hadis ini konteksnya dalilun naql, nah itu tidak mungkin bertentangan dengan akal kita yang memahami hadis tersebut. Imma an tattahimul aqli adami fahmi, bisa jadi kalau ketika kita menilai dua hadis ini bertentangan, nah bisa jadi ada sebab. Yang pertama, imma an tattahimal aqlu li adamil fahmi, bisa jadi karena kemampuan akal kita yang rendah, nah sehingga kita tidak bisa memahami hadis tersebut dengan baik. Imma an tattahiman naql bi adami sihhati li anna masdarul wahid, atau bisa jadi kita belum mengetahui hadis tersebut. Nah, nakal di sini ya dalil dengan benar. Mungkin kita belum mengoreksi nih hadisnya ini kualitasnya seperti apa dan seterusnya. Maka tadi kita balik lagi ke Ibnu Umar tadi. Nah, ketika ada dua hadis yang bertentangan, bisa jadi satu, yang satunya nasih mansuh, yang kedua bisa jadi di antara keduanya ada yang hadis yang makbul, ada yang dhaif, atau yang ketiga kita tidak memahami hadis tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke al-muhkam wal mukhtalifil hadis. Yang pertama, ta'riful muhkam. Apa itu muhkam? Lughatan huwa ismun maf'ul. Udah tadi ya. Kita masuk ke ta'rif mukhtaliful hadis. Apa itu mukhtaliful hadis? Nah, lughatan secara bahasa huwa ismun fa'ilun minal ihtilaf diddul ittifaq. Wa makna al-mukhtalif hadis. Nah,
Secara bahasa, ihtilaf mukhtalif itu isim fa'il dari ihtilaf, yang artinya lawan dari ittifaq. Itu lawan dari sepakat. Wa makna mukhtaliful hadis ay al ahadits allati tasiluna wa yukhalifu ba'duha ba'dun fil makna ay yatadoddani fil makna, yaitu apabila hadis-hadis yang telah sampai kepada kita kemudian hadis-hadis tersebut bertentangan antara satu dengan yang lainnya secara makna, atau bisa dikatakan, nah itu intinya, ayat dan fil makna, saling bertentangan maknanya atau saling kontradiktif. Secara istilah, wal hadis al makbul al mu'aradu bimithli ma imkanil jam bainahuma. Secara istilah adalah hadis makbul yang bertentangan dengan hadis yang semisal, dengan kemungkinan untuk al-jam'u di sini apa namanya? Milik kemungkinan untuk dijamak atau dikompromikan. Nah, di antara keduanya. Ai maksudnya adalah al-hadis as-sahih, hadis sahih atau hasan, alladhi yaji'u haditsun akhar mithlu fil martabatil wal quwwati wa yanquduhu fil ma'na zahiran. Nah, di sini maksudnya dari pengertian secara istilah tadi apa? Nah, ketika ada hadis sahih atau hasan yang didatangkan hadis ahad dan semisalnya. Maksud yang misalnya itu adalah yang dari segi kualitasnya, dari kekuatan hadisnya itu sama, tetapi wayan kuduhu fil makna zahirun, dari segi makna zahirnya itu berbeda. Wa yumkinu li ulal ilmi wal fahmi thaqibi ay yajma'u bainal matbulaihima bisyaklin makbul. Dan bentar, istilah. Wa yumkinu Nah, yang terakhir maksudnya adalah ketika seseorang itu memiliki keilmuan yang tajam, nah, dia bisa mampu mengumpulkan dua dalil tersebut menjadi satu. Intinya adalah orang yang alim tersebut, nah orang memahami tersebut bisa mengeluarkan hukum dari setiap dalil, dari setiap hadis yang bertentangan tadi. Nah, permisalannya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Haditsul la adwa wa la tiyarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di sini hadisnya menjelaskan tentang adwa, yaitu penyakit itu tidak menular. Wala tiaroh, tiaroh di sini tidak, apa tiaroh itu secara tiaroh itu ya meramal dengan inilah, ramalan dengan burung. Ketika burungnya banyak atau apa, nanti bisa, oh ini tanda-tandanya seperti ini, ada kejadian ini dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, hadis firwa minal majzumi firaraka minal asadi. Nah, di sini rawahu al-Bukhari. Nah, di hadis kedua ini bertentangan. Nah, ketika ada wabah penyakit majzum, firra, kaburlah, lipas dirilah, sebagaimana aku kabur dari singa. Nah, kan di sini bertentangan kan. Di hadis yang pertama menjelaskan sebenarnya penularan penyakit itu tidak ada. Kok di sini malah Nabi menyuruh kita untuk berlari atau menjauh diri dari wabah penyakit. Fahadhani hadithani sahihani zahiruhuma ta'arud li'anna al-ula yanfal adwa. Nah,
dua hadis sahih ini secara zahir itu bertentangan, karena hadis yang pertama menafikan adanya penularan sebuah penyakit, wasani yusbituha. Sedangkan hadis yang kedua itu menetapkan bahwa penyakit itu bisa menular. Wa qad jamal ulama bainahuma wa waffaqu baina ma'nahuma ala wujuhi mutaaddidatin. Azkuru huna ma ihtarahu al-Hafidz Ibnu Hajar wa mufaduhu ma yalih. Nah, di sini ulama mengumpulkan kedua hadis tersebut dan menyepakati kedua makna tersebut dengan beberapa pendapat. Di sini Mahmud Tohan menjelaskan atau mengutip pendapat salah satu pendapat ulama yaitu Ibnu Hajar. Wa kaifiyatul jam'i baina hadainil haditsaini ay yuqal innal adwa manfiyatun wa ghairu thabitatun bidalil qauli sallallahu alaihi wasallam la yu'di syai'an. Wa qalu liman 'aradahu bi annal ba'ir al-ajrabu yakunu bainal iblis sahihati fayukhalituha fatajarrab. Faman a'dal ula yani anna Allah ta'ala ibtida'a dhalika al-marad fi al-thani kama ibtada'a fi al-awwal wa amma al-amru bil firar min al-majzumi famin babi sadd adh-dhira' ay li'alla yattafiqu li syahsin alladhi yukhalitu dhalika al-majzum husulu syai'in lahu min dhalika al-marad bi taqdirillahi ta'ala ibtida'an bil adwa al-manfiyah fayadunnu anna dhalika kana bisababi mukhalifatul lahu fayataqidu sihhatul adwa fayaqa'u fil ithmi fa umira bitajannubil majzumi daf'an lil wuqu'i fi hadzal i'tiqad alladhi yusabbabul wuqu' fil ithm. Nah, di sini intinya apa ini? Nah, teman-teman bisa baca terjemahannya di terjemah Taisir Mustalah Hadis. Nah, di sini intinya Ibnu Hajar menjelaskan bagaimana cara memaknai dua hadis ini. Nah, di hadis yang pertama kan tadi disebutkan bahwasanya tidak ada luka yang menular atau penyakit yang menular. Nah, di sini di hadis lain beliau bersabda bahwasanya unta, nah ini anak bacakan yang diterjemah, unta yang kudisan kemudian dicampur dengan unta sehat, maka unta sehat itu menjadi unta kudisan dan dengan kudisan dengan perkataan faman a'dal awal, lalu siapa yang mengatakan. Nah, yang hadis yang kedua ini intinya kenapa kalau Rasul memerintahkan seorang untuk pergi dari wabah tersebut? Karena saddid dira'i, yaitu demi kemaslahatan. Ketika seorang itu bertahan di suatu tempat yang terdapat wabah dalamnya, maka dikhawatirkan dia mencelakai dirinya. Maka ia berusaha untuk keluar dengan tujuan menyelamatkan dirinya dari wabah tersebut. Nah, ya, terus untuk lebih lanjutnya, bisa dibaca di terjemah di Taisir Mustalah Hadis. Kemudian yang kelima, madza yajibu ala man wajada haditsaini muta'aridaini maqbulaini alaihi ayyatabi al-marahil atiyah. Nah, ini di sini Mahmud Tohan menjelaskan bagaimana tata cara. Alhamdulillah. Nah, sebentar. Bentar. Oke. Jadi sini Mahmud Tohan menjelaskan bagaimana cara kita ketika kita menemukan dua hadis yang bertentangan. Yang pertama, idza amkanal jam'u bainahuma
Bentar. Izin bentar. Hujan, bentar. Oi. Oi. Oke, kita lanjutkan. Hmm, syarat yang cara yang pertama, idza amkana al-jam'u bainahuma ta'ayyin apa nih? Ta'ayyin al-jam'u wa wajibul amalu bihima. Nah, ketika ada hadis yang bertentangan, ketika kita bisa mengumpulkannya menjadi satu atau mengkompromikannya, nah maka kita wajib mengamalkannya. Dia mengamalkan kedua hadis tersebut. Nah, nanti ada contohnya di akhir. Kemudian yang kedua, idzalam yumkin al-jam'u biwajhin minal wujuh. Nah, ketika tidak bisa dikompromikan atau dikumpulkan menjadi satu, nah itu ada beberapa cara lagi. Yang pertama, fa'in ulima ahaduhuma nasikhon qaddamna hu wa amilna bihi wa tarakna al-mansuh. Nah, ketika kita mengetahui hadis tersebut itu ada yang dinasah, ada yang dimansuh, nah, maka kita mengamalkan atau mendahulukan hadis yang nasih dan meninggalkan hadis yang mansuh. Yang kedua, wa illam yu'lam dzalik rajjahna ahaduhuma 'alal akhar biwajhin min wujuhi tarjih allati tablughu 50 wajhan aw aktsar thumma amilna birrajih. Nah, apabila kita tidak mengetahui apakah hadis tersebut memiliki hukum nasih dan mansuh, maka kita memilih hadis yang lebih rajih. Maksudnya hadis yang mungkin derajatnya lebih tinggi. Mungkin contohnya ada satu hadis yang diriwayatkan Bukhari bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Sunan Ad-Darimi. Nah, kita menggunakan hadis yang lebih rajih, yaitu yang Imam Bukhari. Dengan syarat hadis yang rajih ini memiliki jalur lain yang berjumlah 50 atau lebih. Kemudian yang ketiga, wa illam yatarajjah ahaduhuma al-akhar wa huwa nadirun tawaqqafna 'anil amal bihima hatta yudhhar lana murajjah. Dan apabila di antara kedua tersebut tidak ada yang lebih rajih, ya, maksudnya hadis tersebut sama-sama kuat, sama-sama diriwayatkan Imam Bukhari dan seterusnya, dan kita tidak bisa memutuskan apakah hadis ini nasihat atau mansuh dan seterusnya, maka kita tawakuf. Tawakuf itu apa? Tawakuf itu kita berdiam diri, kita bertanya kepada yang lebih alim tentang hadis tersebut. Itu yang kedua. Kemudian kita selesaikan sekalian mustaqim. Tak apa mustaqim? Bisa gitu. Biar cepat selesai. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir. Okay. Kemudian yang keenam, ahamiyatu wa may yakmulu lahu. Tentang
pentingnya ilmu ilmu apa tadi? Muhkam dan mukhtalif. Hadzal fan min ahammil ulumil hadis. Cabang ilmu ini di antara cabang yang sangat penting dalam ilmu hadis. Idh yutarru ila ma'rifati jami'il ulama. Dan istighfar. Ahamiyatuhu, bentar. Dan para ulama juga menyebutkan betapa pentingnya mengetahui ilmu muhkam wal muhtalif, wa inna ma yukmalu lahu wa yumharu fi ra'immatil jami'una bainal hadis wal fiqh. Imam-imam yang fokus atau mengumpulkan hadis dan fikih secara ulama-ulama usul fikih mendalami makna-makna secara rinci, memiliki keterampilan dan kesempurnaan dalam cabang ilmu ini ya. Maksudnya ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih, ulama usul, nah itu sangat memperhatikan ilmu ini dan mempelajarinya sangat dalam. Wal usulin al-wasuna 'ala al-ma'ani ad-daqiqati wa haula'i humul ladina la yushkilu 'alaihim minhu illa nadir wa ta'arud al-adillatu qad syaghala al-ulama. Dan karena adanya pertentangan ini, para ulama itu disebutkan untuk meneliti. Wa fi dhaharat habatuhum wa diqatu fahmihim wa hasan ihtiyarihim. Kemudian karena perkara ini, karena kesibukan ulama dalam meneliti pertentangan ta'arud antara di dalam hadis mukhtalif tadi dan seterusnya, maka ulama ini menjadikan ulama itu sangat alim, sangat dalam ilmunya, karena usaha mereka dalam menyelesaikan masalah ta'arud. Kama zalat fihi aqdam min khasin ghimaratin min ba'dil mutataffilina ala muwaidil ulama. Namun tidak sedikit pula yang terpeleset dalam kubangan kebodohan dari sebagian orang yang suka campur tangan dalam urusan para ulama. Ini maksudnya kita diperingatkan untuk berhati-hati ketika tidak memiliki ilmu yang dalam. Kita tidak perlu masuk terlalu dalam atau ikut campur dalam urusan ta'arud antara hadis. Nah, ini yang ketujuh, asyurul musannafatu fihi, kitab-kitab yang masyhur yang membahas tentang ilmu mukhtaliful hadis. Yang pertama adalah Ikhtilaful Hadis Imam Syafi'i wa huwa awwalu man takallamu wa sannafa fihi, yaitu kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul Ikhtilaful Hadis. Dan ini adalah kitab yang pertama yang membahas tentang mukhtaliful hadis. Nanti kalau nggak salah di semester depan ketika kita belajar mukhtaliful hadis, nah kita dibahas juga nih kitab Imam Syafi'i. Kemudian Ta'wil Mukhtaliful Hadis karya Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim. Kemudian yang terakhir Mushkilul Athar Lit-Tahawi, Abi Ja'far Ahmad bin Salamah. Dan yang ketiga ini kalau tidak salah kitab yang paling tebal, yang paling banyak menjelaskan tentang perkara mukhtaliful hadis. Terakhir, Nasihul Hadis wa Mansuhu. Ta'rifu nas lughatan. Pengertian nasih secara bahasa adalah al-izala lahu ma'nayani. Yang pertama, al-izalatu yaitu artinya menghilangkan. Wa minhu nasakhati syamsu dhulla. Sebagaimana contohnya arti dari matahari menghilangkan cahayanya, ai izalatuhu, yaitu hilangnya cahaya atau bayangannya. Arti yang kedua adalah an-naqlu, yaitu memindahkan. Wa minhu contohnya naskhatul kitab, aku memindahkan kitab. Idan apa ini bentar. Idza naqaltu ma fihi faka'anna an-nasikh qad
azal al-mansuh aw naqlihi ila hukmin akhar. Artinya, jadi yang dimaksud naskh itu menghilangkan yang mansuh atau memindahkannya pada hukum yang lain. Istilah raf'us syari' hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin mutaakhir, yaitu mengangkat hukum syariat yang lama dengan hukum yang terakhir atau yang terbaru. Yang kedua, ahamiyatu wa su'batu wa asyrul mubarrizina fihi ma'rifatun nasi wal hadis min mansuhi fanun muhimun sa'bun faqad qala az-Zuhri ayal fuqaha'u wa ajazuhum ay ya'rifu nasikhul hadis min mansuhihi. Artinya mengetahui atau ilmu nasih al-hadis dari min mansuhihi, ilmu nasih hadis dari mansuhnya adalah cabang ilmu yang penting dan sulit, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, perkara yang paling melemahkan para fuqaha atau para ulama adalah mengetahui hadis yang dinasih dan yang dimansuh. Kemudian wa asyrul mubarrizina fihi huwa Imam Syafi'i fa dzakarat lahu fihi al-jattula wa sabiqatul ula. Dan di antara tokoh yang terkenal yang terjun dalam ilmu nasih wal mansuh ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau termasuk memiliki ilmu yang cukup dalam dan termasuk ulama yang pertama yang perhatian terhadap ilmu nasih wal mansuh. Qala al-Imam Ahmad li Ibni Warah, berkata Imam Ahmad kepada Ibnu Warah, qadama min Misr, tatkala beliau Imam Ahmad berkata kepada Ibnu Warah ketika ia datang di Mesir, katabtu kutub Syafi'i, artinya apakah engkau telah mencatat kitab-kitab Imam Syafi'i? Qala la. Maka Ibnu Warah berkata, tidak. Qala, Imam Ahmad berkata, farratta ma'alimnal mujmala minal mufassir wala nasikhul hadis min mansuhi hatta jalasna Syafi'i. Yang artinya, engkau telah lalai. Kita tidak pernah mengetahui hadis yang mujmal dari yang mufassir, juga hadis yang nasih dari yang mansuh sampai kita duduk dengan Syafi'i. Ini adalah sanjungan ulama terhadap Imam Syafi'i, bagaimana beliau sangat ahli di bidang nasih wan mansuh. Nah, ini yang terakhir. Kemudian terakhir, bima ya'rifun nasikh min mansuh, bagaimana cara kita mengetahui nasih dan mansuh. Yang pertama, yu'rafun nasikhul hadis min mansuhi bi ahadi hadhil umur. Kita mengetahui nasihul hadis dan mansuhnya dengan beberapa cara yang ada di bawah ini. Yang pertama, bitasri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke hadisin Buraidah fi sahih Muslim. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah dalam kitab Sahih Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Maka sekarang aku perintahkan pada kalian untuk berziarah ke kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Kemudian cara yang kedua adalah biqauli sahabi. Kita bisa mengetahui nasih mansuh dari perkataan sahabat. Kaqauli Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana akhiral amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'u mimma masatin nar, akhrajahu ashabus sunan. Yang artinya termasuk dua perkara terakhir dari Rasulullah SAW yang adalah meninggalkan wudu setelah makan yang dimasak oleh api, dikeluarkan oleh para pemilik sunan. Kemudian cara yang ketiga adalah mengetahui sejarah, bima'rifatit tarikh, sejarah hadis ini dikeluarkan atau keluar dari Rasulullah SAW, sebagaimana ke hadis Shaddad bin Ausin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Ausin, aftar al-hajim mumahjum, yang artinya telah berbuka atau telah batal orang yang puasa
tatkala ia membekam dan dibekam. Nusikha bi hadits Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun shaimun. Kemudian hadis ini dinasakh oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam pada bulan puasa, padahal beliau sedang melakukan ihram dan berpuasa. Faqad jaa fi ba'di turuq hadits syadad anna dzalika kana zamanul fath, dan telah datang dari beberapa jalur dari hadis syadad bahwasanya hal itu maksudnya larangan berbekam itu terjadi pada waktu Mekah. Sedangkan Ibnu Abbas menemani beliau berbekam ketika haji wada. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari mengetahui kapan hadis itu turun, kita tahu bahwasanya mana hadis yang dinasakh atau yang dimasukh, mana hadis yang dijadikan hujjah atau hukum, mana yang hukumnya dihapuskan. Yang terakhir, bidalalatil ijma' ka hadits man syarbal khamr fajliduhu fa inna 'ada fi rabi'ati faqtuluh. Yang artinya barang siapa minum khamr maka jilidlah ia, dan jika ia kembali melakukan hal yang serupa sebanyak 4 kali maka bunuhlah ia. Qala An-Nawawi dallal ijma'u ala nasrihi. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya ijma' telah menunjukkan bahwa hadis tersebut telah atau dinasakh. Wal ijma'u la yunsahu wa la yunsahu walakin yadullu ala nasih. Artinya ijma' sendiri tidak saling menasakh atau dan dinasakh, melainkan hanya menunjukkan adanya nasih. Dan yang terakhir, asyurul musannafatu fihi, kitab-kitab yang masyhur yang membahas tentang ilmu nasih wal mansuh. Yang pertama ada al-i'tibaru fi nasih wal mansuh min al-athar li Abi Bakar Muhammad bin Musa al-Hazimi. Kitab i'tibar fi nasih wal mansuh karya Abi Bakar Muhammad Musa al-Hazimi. Yang kedua, An-Nasih wal Mansuh Imam Ahmad, kitab Nasih wal Mansuh karya Imam Ahmad. Dan yang terakhir, At-Tajridul Ahadits wal Mansuh Ibnu Jauzi, kitab Tajridul Ahadits Mansuhah di Ibnu Jauzi. Nah, itu adalah 3 kitab yang paling masyhur yang menjelaskan tentang Nasih wal Mansuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan Nasih wal Mansuh. Insyaallah pertemuan depan kita membahas khobar mardud. Nah, mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan. Ada. Ada Mustaqim? Ada. Akhir. Yang mana? Tadi ada nampak hadis musalsal. Oh, musalsal ya. Yang ini Mustaqim. Mana ya? Oh, ini. Ini Mustaqim. Musalsal. Musalsal itu ada 2 pembahasan Mustaqim. Setawana. Yang pertama, yang musalsal itu maksudnya satu hadis yang disampaikan sebagaimana Rasulullah menyampaikan hadis kepada sahabat. Contohnya gini, Rasulullah menyampaikan hadis dengan kondisi keadaan berdiri. Nah, maka sahabat yang menyampaikan hadis ke orang berikutnya itu menyampaikan hadisnya dengan berdiri juga, Mustaqim. Paham tak? So apa bila dia hadis Nabi sampaikan hadis kat sahabat bila Nabi sedang berdiri, lalu sahabat meriwayatkan hadis yang sama dalam keadaan mereka berdiri juga, out of respect maksudnya, is it? Ya gitu kan. Mungkin ada sahabat, ada hadis yang sifatnya tuh macam Rasul menyampaikan hadis, sahabat mendengar, kemudian sahabat ya menyampaikan
hadis sesuai apa yang disampaikan Rasul. Nah, kalau hadis musalsal ini, semisal Rasulullah sebelum menyampaikan hadis nih bersalaman dengan salah seorang sahabat yang lain. Nah, nanti sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut ikut bersalaman juga kepada orang yang mau disampaikan hadisnya. Mencontoh sama seperti keadaan Nabi waktu menyampaikan hadis. Paham kan, Ustaz Kim? Sedikit lah. Ya, intinya permisalan selanjutnya nih. Hadis secara garis besar, itu kan dilihat oleh sahabat, kemudian disampaikan ada hadis fi'li, hadis qauli dan seterusnya kan. Nah, itu contoh hadis fi'li itu kan disampaikan sahabat dengan cara melihat perbuatan Rasulullah. Iya kan, Rasulullah tak bersabda tapi sahabat melihat, oh Rasulullah berwudu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hadis fi'li, nah hadis qauli, hadis perkataan, Nabi bersabda, ya macam khutbah atau apa, didengar sahabat, sahabat menyampaikan langsung. Tapi ada satu kondisi, ketika beliau menyampaikan hadis itu, beliau contohnya sedang tersenyum, atau sahabat itu mencermati bagaimana Rasulullah itu menyampaikan hadis. Contoh tadi, wah Rasulullah ini sedang berdiri nih pas waktu menyampaikan hadis. Kemudian sebelum menyampaikan hadis, Rasulullah tersenyum. Nah, udah selesai dihafalkan hadis. Nah, ketika sahabat ini menyampaikan hadisnya kepada orang lain, dia menirukan Rasulullah pada waktu menyampaikan hadis tersebut sebelumnya. Maka sahabat itu berdiri, kemudian tersenyum dulu, kemudian menyampaikan hadis kepada orang lain sama seperti bagaimana Rasulullah menyampaikannya. Kemudian orang yang menerima dari sahabat tersebut itu menyampaikan sama seperti yang dilakukan sahabat sama Rasulullah. Nah, itu maksud hadis musalsal. Itu musalsal yang pertama. Kalau di sini hadis al-khabar musalsal bila imatil hufat, musalsal di sini lebih arti ini mustaqim. Secara global. Silsilah. Paham tak silsilah? Silsilah itu macam rantai, tahu rantai? Ada. Nah, ya. Dia rantainya itu bersambung. Nah, di sini kan bil a'immatil hufat mutqin. Nah, jadi hadis ini itu bersambung kepada orang-orang yang tadi, yang ini hufat dan mutqin. Jadi orang-orangnya terkenal. Nah, kan di sini kan disebutkan kan, dicontohkan kan, kal hadits alladzi yarwihi al Imam Ahmad anil Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini seorang imam hadis, kemudian imam madhab, kemudian Imam Syafi'i juga imam hadis, imam madhab. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dengan rantai, dengan jalur gurunya yang masyhur, yang hebat. Nah, ini maksudnya musalsal bil a'immatil hufat. Beda ceritanya ketika Imam Ahmad meriwayatkan dari perawi A yang tidak terkenal. Paham tak Muslim? Nah, di konteks di al-khabar musalsal di sini maksudnya ketika ada perawi hadis, contoh tadi Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari jalur perawi yang masyhur, yang terkenal, Imam Syafi'i. Nah, contoh lain tadi, contoh yang selanjutnya, ketika Imam Syafi'i meriwayatkan hadisnya dari Imam Malik. Imam Syafi'i tokoh ulama hadis, ulama madhab, Imam Malik ulama hadis, ulama madhab dan seterusnya. Itu mustaqim. Ada yang lain? Anda rasa ini sebenarnya ilmu yang cukup ini mustaqim, yang mukhtalif, muhkam, mukhtalif, nasih mansukh ini kalau di kitab-kitab hadis yang lain itu dikasih di bab belakang, karena emang apa ya, cukup lumayan susah ilmu muhkam, mukhtalif, kemudian nasih mansukh. Tapi ya mungkin Imam Syekh Mahmud Tohan tuh meletakkannya di awal, wallahu alam.
Seperti itu Mustaqim. Oke, ada yang lain? Atau ketika Anda ada pertanyaan, bisa ini aja, chatan aja, Mustaqim. Soal apa itu? Insya Allah. Mungkin kita selesaikan dengan sedikit lebih cepat aja Mustaqim. Biar kita bisa ganti ke kitab selanjutnya.